Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Solahuddin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kedungoleng 5, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Bersama ini berkaitan dengan tugas aksi nyata yaitu pra-observasi. Saya akan melakukan wawancara dengan guru kelas 5 yaitu Ibu Nur Afifah SPD. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Nur, bagaimana kegiatan hari ini? Kegiatannya saya sibuk mengajar hak. Oh iya, termasuk sedang penilaian akhir semester ya Bu ya. Baik, luar biasa Bu Nur. Begini Bu Nur, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum saya melakukan observasi pembelajaran di kelas untuk melakukan supervisi kunjungan kelas. Adapun tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui proses dan mengevaluasi pembelajaran di kelas untuk kemudian nanti melakukan kegiatan dan mengevaluasinya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Nur lakukan. Adapun tujuan percakapan pra-observasi adalah untuk mengetahui persiapan awal sebelum Ibu Nur melakukan pembelajaran agar Bu Nur dapat melakukan pembelajaran yang terbaik dan berpihak pada murid. Berkaitan dengan ingin meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta menyenangkan, apakah Ibu Nur mempunyai rencana dalam waktu dekat untuk melakukan pembelajaran dalam rangka memenuhi ekspektasi itu Ibu? Insya Allah dalam waktu dekat saya sudah merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, berintegrasi dengan KSE dan disiplin positif. Ya, wah luar biasa Ibu Nur. Mau mengajar mapel apa ya? Mapel IPAS materinya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, baik. Kemudian kalau boleh tahu Ibu nanti tujuan pembelajarannya yang akan Ibu Nur capai apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 3 Pak, yaitu dengan kesiapan belajar siswa yang berdasarkan diferensiasi konten. Oh, berarti tujuannya ada 3 ya Bu. Kemudian kalau boleh tahu pengembangan apa saja yang nanti akan Ibu Nur lakukan? Saya akan mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Oh, jadi ada 3 juga ya Bu ya, aspek yang akan dikembangkan dalam pembelajaran nanti. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu? Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya melakukan analisis kebutuhan belajar siswa, kemudian saya memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan dan gaya belajar siswa. Saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Saya akan melaksanakan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk kelompok visual, saya menyiapkan materi berupa teks bacaan dan gambar dengan kegiatan membaca teks materi dan mengamati gambar. Dan untuk kelompok auditori, saya akan menyiapkan materi berupa tayangan video bersuara, dan gambar dengan kegiatan suara berupa tayangan video bersuara. Siswa mendengarkan penjelasan materi pada tayangan video. Dan untuk kelompok kinestik, saya menyiapkan materi berupa praktek luar kelas. Siswa mengamati dan melakukan praktek menanam tumbuhan. Dalam kegiatan kelompok, siswa mengerjakan tugas dengan panduan RKPD. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga mengembangkan sikap aspek pengetahuan dan keterampilan siswa. Oke, menarik sekali Bu. Selain pembelajaran berdiferensiasi, apalagi nih yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Saya juga akan mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional dan disiplin positif dalam pembelajaran nanti Pak. Oke, lalu seperti apa Ibu Nur akan menerapkan KSE yang juga disiplin positif dalam KBM itu? Untuk KSE meliputi kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan untuk mengenalkan teknik stop dan roda emosi, kemudian disiplin positif selama dalam pembelajaran, siswa dalam kondusif memenuhi
mematuhi keyakinan kelas yang ada. Baik, saya yakin akan menarik sekali dari pembelajaran Ibu Nur nanti. Jadi strategi pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan model pembelajaran PBE, metode pembelajarannya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian apa saja nih yang akan Ibu Nur persiapkan? Saya sudah menyiapkan RPP, LKPD, media pembelajaran, alat peraga dan lainnya juga. Oke, sepertinya sudah lengkap sekali Bu Nur. Saya tidak sabar ingin nanti menyaksikan dan mengobservasi langsung pembelajaran di kelas Ibu Nur. Semoga sukses Ibu Nur. Terima kasih Pak, mohon bimbingannya selalu Pak. Semoga saya bisa melaksanakan dengan lancar. Oke, kemudian kapan kira-kira nanti pembelajaran itu bisa diobservasi Bu? Karena saat ini sedang pas, bagaimana kalau awal Januari? Oke, siap Bu Nur. Tadi Bu Nur juga sudah menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan. Menurut Ibu Nur, kompetensi mana atau area mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik nanti saat observasi? Saya mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang dapat menghibur siswa, menyenangkan siswa dan bisa mengaktifkan siswa. Oke, baik. Menurut Ibu Nur, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Nur capai seperti apa nanti Bu? Saya mengharapkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan rancangan yang saya buat. Siswa belajar dengan semangat, aktif, kreatif, serta merasa nyaman, terpenuhi kebutuhan belajarnya dan tujuan pembelajaran. Oke Bu Nur, dengan membaca Bismillah, semangat semoga semuanya bisa berlangsung dengan lancar ya Bu. Iya Pak. Ngomong-ngomong dari percakapan praobservasi ini apa saja yang Ibu Nur peroleh? Saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan dan perlengkapan pembelajarannya. Oke Bu Nur, untuk percakapan para observasi ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat berjumpa kembali pada tahap observasi nanti di bulan Januari 2024 dan pasca observasi juga nanti ada percakapannya lagi. Semangat Bu Nur, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Pak. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebanggaan
tentang sistem pernapasan manusia ya. Coba kita belajar bernapas ya, tarik nafas bareng-bareng, nanti hembuskan bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tarik, hembuskan. Nah, itu namanya bernapas. Supaya kita lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat belajar ya. Tepuk semangat belajar. Bernafas, lalu berhenti sejenak ya. 1, 2, 3. Tahan selama 2 jam. Hembuskan. Cukup ya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia ya. Dengan tujuan nanti siswa mampu menunjukkan organ pernapasan dengan benar dan fungsinya ya. Yang kedua, siswa dapat membuat bagan cara kerja organ pernapasan. Pada pembelajaran hari ini yaitu sistem pernapasan ya. Makhluk hidup apa saja yang bisa bernapas? Hewan, manusia, coba kalian bisa menyebutkan organ apa saja yang digunakan untuk bernapas? Paru-paru, hidung, mulut. Ya, segitu aja nih tahu. Sekarang kalian perhatikan pada tulis, yaitu organ pernapasan pada manusia. Bisa dibaca? Bisa. Dibaca terlebih dahulu ya. Untuk menggali dan untuk mengamati organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Sudah kalian perhatikan? Sudah. Rongga hidung berfungsi untuk apa? Terus kalau paling berfungsi untuk paling berfungsi untuk menghubungkan paling dan trakea. Dan trakea berfungsi menjaring udara dengan bantuan pernafasan. Bronkus berfungsi mengeluarkan udara ke paru-paru. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Paru-paru merupakan organ dalam manusia. Alveolus berfungsi sebagai tempat pengeluaran oksigen. Ya, untuk memperjelas materi tentang sistem organ pernapasan pada manusia, mari kita simak video berikut ini. Kalian simak dan catat hal yang penting ya. Kalian simak baik-baik lalu dicatat ya hal yang pentingnya. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernafas. Apakah ini masuk dalam bernafas? Nah, bernafas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia.
pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput pendek. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trachea. Kemudian bagian ini disebut dengan trachea. Berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut hidung. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat satu yang melindungi paru-paru. Catat ya hal-hal yang mesti catat itu karena namasannya apa aja tadi. Iya. Jika paru-paru terbesar, maka akan paru-paru ini. Sekali lagi, misalkan ini merupakan tenggorokan. Cabang bagian tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti itu. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveolus. Lalu hidung halus ini dinamakan alveolus. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Ini prosesnya ya mulai dari apa? Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihembuskan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trachea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika dibesar, maka tampilannya seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Yang bisa bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru.
materi berikutnya yaitu tentang pasar pendapatan manusia. Pasar pendapatan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada pasar inspirasi dan yang kedua itu ada pasar ekspirasi. Yang pertama, Kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang sistem pendapatan manusia ya? Bu guru akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 nanti kalian menyimak video yang tadi yang kalian tulis ya. Kalian tulis nanti di sini menyebutkan organ pernafasan. Kalian tulis di sini. Terus yang kelompok 2 ini ya, kalian menyebut di sini nanti ada data ini organ pernafasan. Kalian tulis fungsi-fungsinya ya. Yang tadi guru kasih materinya di slide ya. Untuk yang kelompok 3, kalian mengurutkan proses pernafasan. Nih, yang pakai kartu. Untuk kelompok pertama, guru akan menayangkan videonya kembali. pelajaran ilmu pengetahuan tentang organ pernafasan pada manusia. Kamu sebutkan organ-organ pernafasan yang kalian Pada video sebelumnya, kita mempelajari tentang organ pernafasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Terus untuk yang kedua, materi ini ya. Tadi guru telah menayangkan materi ini fungsi-fungsinya. Fungsinya apa saja ya? Namun kalian tulis ini. Terus di lembar NKPD-nya itu fungsinya apa? Nanti lembar itu apa? Terus yang kelompok 3, kalian bukan proses pernafasan pada manusia mulai dari apa? Ini bukan. Kalian diskusi ya, diskusi. Ini diurutkan organ pernapasannya mulai dari apa? Ini mulai dari apa ini tadi kamu menyimak videonya apa? Kelompok diskusi. Itu gambarnya. Gambar itu fungsinya untuk apa ini? Ya, tadi kamu ini. Apa satu menyebutkan organ-organ pernafasan di pada gambar. Ya. Kelompok 3 sudah? Nah, nanti dipresentasikan ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah semua? Sudah. Untuk relax sejenak ya. Coba perhatikan Bu Guru. Perhatikan Bu Guru ya, ikuti Bu Guru semua ya. Coba kalian pejamkan mata.
dikumpulkan ya. Sekarang kita melakukan refleksi bagaimana untuk kelompok 1. Saya hari ini bahagia berkelompok saya mendapatkan pelajaran sistem pengamatan pada manusia dan bisa menimbulkan organ yang ya, terima kasih. Untuk kelompok 2. Saya bahagia karena saya memahami fungsi dari organ pernapasan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3. Saya memahami proses pernapasan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran ini, cuma kalian jangan lupa untuk tetap belajar ya. Tugas dari Bu Guru besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Solahuddin, CGP Angkatan 9, Guru SD Negeri Kedungwalan 05, Kecamatan Pabiyangan, Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan kucing pasca observasi dengan Ibu Guru kelas 5, Ibu Nur Afifah SPD. Juga pada kesempatan ini saya ditemani oleh pengajar praktek kami, yaitu Bapak Suparman SPD. Pada kucing kali ini tentang pasca observasi ini akan segera dimulai. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu. Ini hari ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan hasil observasi atau hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang lalu yang telah dilakukan oleh Ibu Nur. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil pengamatan kami sampai sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaannya begini Bu, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Nur ketika diobservasi saat pembelajaran? Saya merasa sedikit nervous Pak, karena observasi ada Bapak. Tetapi saya dapat mengatasinya sehingga saya kembali bahasa Indo dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah, yang penting kegiatan belajar, kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Untuk selanjutnya, boleh Bu Nur ceritakan atau disampaikan pada kesempatan ini tentang area pengembangan apa yang sudah Ibu Nur lakukan, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu Nur lakukan. Silakan Bu. Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu dari segi aspek sikap, saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan ketika siswa melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar, yaitu untuk sikap religius. Untuk sikap sosialnya saya mengamati ketika siswa melakukan kegiatan diskusi kelompok. Untuk sikap aspek pengetahuannya dapat menyebutkan jenis-jenis perkembangan belakang pada tumbuhan, dan aspek keterampilannya siswa dapat melakukan kegiatan mencangkok. Untuk tahapan pembelajarannya meliputi tahapan pendahuluan. Saya sudah melakukan A persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya siswa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya memberi kesempatan untuk belajar dengan membaca teks materi dan mengamati gambar. Untuk siswa yang gaya belajarnya auditorik, saya memberi kesempatan untuk belajar dengan menyimak atau mendengarkan video pembelajaran penjelasan materi. Dan untuk kelompok siswa yang gaya belajarnya kinestetik, saya beri kesempatan kepada siswa untuk praktek di halaman sekolah. Dan untuk penutup, selama proses pembelajaran, siswa terlihat semangat, aktif, dan mereka senang dan nyaman mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran saya
lakukan belum sempurna Pak. Menurut saya perlu perbaikan untuk kedepannya. Oke, ini penjelasan dan cerita dari Gubernur terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah cukup lengkap. Jadi pada prinsipnya area pengembangannya adalah meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, menurut Bu Nur, apakah area pengembangannya ini sudah berhasil atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa menceritakan. Alhamdulillah sudah berhasil tercapai walaupun masih ada kekurangannya Pak. Masih ada kekurangannya Bu ya. Nah, menurut Bu Nur, kekurangannya apa sih? Atau kendala atau hambatan yang Bu Nur hadapi dalam proses pembelajaran kelas itu? Kendala yang saya hadapi yaitu masih ada siswa yang belum fokus dalam kegiatan pembelajaran dan masih ada yang terlihat pasif. Masih ada siswa yang belum fokus, kemudian siswanya masih pasif, belum bisa aktif. Nah, menurut Ibu, penyebabnya apa siswa yang pasif, tidak fokus itu apa? Karena pembagian kelompok belajarnya yang anggotanya terlalu banyak dan masih sehingga siswa itu kurang beraktif dalam kegiatan diskusi kelompok serta tidak sesuai dengan minat siswa. Karena kelompok, jadi setiap kelompoknya itu kelompok besar ya Bu ya, anggotanya terlalu banyak. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasinya saya akan membagi kelompok dengan jumlah anggota yang lebih sedikit agar siswa semua anggota berperan aktif serta memberi tugas mandiri sesuai dengan minat siswa agar mereka merasa senang belajar. Jadi nanti kelompoknya mau dibuat kelompok yang anggotanya lebih sedikit ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Bu Nur, ke depannya ini, kita tanya ke depannya, apakah ada lagi selain tadi memecah kelompoknya menjadi kelompok yang lebih sedikit dikembangkan berdasarkan hasil observasi tadi? Untuk ke depannya seperti apa Bu? Untuk kedepannya masih ada yang digunakan pembelajaran IPA yaitu antara lain persiapan media, alat peraga, serta pembelajaran sosial emosional yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Agar pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan dan pembelajaran tercapai lebih optimal lagi. Semoga pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi Pak. Baik, baik Bu, kira-kira kapan nih Bu Nur akan melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya Bu? Saya ingin secepatnya Pak. Secepatnya ya Bu, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya Bu ya. Oke Bu Nur, nanti saya tunggu Ibu ya untuk kegiatan selanjutnya. Semoga kegiatan akan berlangsung dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bu Nur atas kegiatan percakapan pada observasi kali ini. Terima kasih Bu Nur. Demikian untuk percakapan observasi pasca observasi pembelajaran bersama guru kelas 5 SD Negeri Kedomoleng 5 Ibu Nur Amrul SPD yang kemudian ditemani didampingi oleh pengajar praktik kami Bapak Suparman SPD. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.